Ini kita lagi mau bincang-bincang dengan salah satu partner saya kerja di kapal ya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita panggil teman saya yang bernama Doni Sanjaya. Oh, Mari bro. mohon maaf ya. Ya, gimana kabarnya bro? Waduh, bagaimana kabar ini? Baik, baik, baik. Baik Gimana? juga. Sehat? Iya, gini doang ini. Iyalah, kalau sakit masuk medikal. Bisa Jadi aja gimana gitu. nih? Malam ini cuma mau ngobrolin yang enteng-enteng aja lah. Gimana Siap. cara sukses cepet dengan kerja di kapal gitu. Soalnya kan banyak orang apa itu bercita-cita ingin kerja di sini sebagai kita gitu. Apa benar kerja di sini itu yang seperti yang mereka bayangkan gitu. Ya, kita mulai dulu dari saya pertanyaan pertama, apa motivasi Doni untuk bekerja di kapal ini sebagai apa? Maksudnya untuk apa gitu? Aduh, kalau dibilang suksesnya, ya, gimana ya? Karena saya belum sukses ini. Gimana? Susah jadi Iya, jelasin. masih kerja Iya, jadi kru ya. Oh. kalau orang yang masih kerja itu kan dibilang belum sukses gitu. Oh iya. Iya, iya. Jadi Iya, kayak kalau di kayak bukunya yang Robert Kiyosaki itu ada 4 kategori kan? iya. 4 standard. Yang pertama E, yang paling kecil yang employee ya. Kita sebagai Iya, employee ya kan? masih employee. Ya, kalau udah mau naik ke level 2-nya jadi self employee yang untuk kerja untuk diri sendiri. Yang Iya, ketiga businessman, yang keempat investor. Kita masih di level 1 level sebagai 1. employee. Tapi kan menurut pandangan orang di luar sana itu katanya kerja di kapal itu menyenangkan dengan gaji yang besar. Apa benar menurut Itu Doni? sebenarnya sih benar itu. Hmm. Lebih besar dari di rumah gitu. Kalau dibandingkan dari rumah gitu. Tapi banyak orang yang salah tanggap juga. Aha. Kerjaannya itu melebihi dari di rumah sebenarnya. Ah, Lah dibilang-bilang sebanding lah. sebanding ya? Iya. Iya. Jadi menurut Doni kalau kerja di kapal itu emang gajinya lebih tinggi sama pengorbanan dan resiko yang kita lakukan itu sebanding dengan Iya. apa yang kita dapatkan gitu ya, betul. Iya, begitulah. Oh ya, kalau boleh spill lah mungkin buat motivasi yang di rumah gitu. Anak-anak Ya Indonesia ya, untuk anak-anak muda zaman muda ya. sekarang yang masih bingung kayak mungkin bisa di spill pendapatannya per bulan gitu sesuai dengan posisi Bapak kan kalau di kapal emang ada posisi berbeda-beda ya ada yang entry level terus naik ke level kedua atau sebagai posisi sekarang sebagai waiter lah Yep. pendapatannya mungkin berapa satu bulan. Kalau pendapatan ya, ini dengan posisi saya saat ini waiter jadi nggak enak karena banyak orang yang lihat nih. Ya nggak apa-apa dong jadi kan mereka tahu jadi kita nggak merasa kayak dibohongi gitu. Oh Ntar gitu. dikiranya Baiklah. Ini kita fair aja, fair fair aja aja ya. fair aja. Sebulan bisa lah 50 lah, 50. Iya. 50 ini 50 apa ya? Maksudnya 50 50 juta. juta, Oh, iya. 50 juta rupiah. Kalau US dollarnya mungkin sekitar Sekitar berapa ya? 3 Tinggal 3.500, dikaliin aja itu 3.500 atau iya. 4.000 ya? 4.000-an. Ya, Iya. oke. Jadi Gitu. benar ya teman-teman ini. Ini menurut narasumber asli Iya. emang pendapatannya emang lumayan bisa sampai up to Dan 50 juta. itu tidak secara instan dapatnya segitu. Ya, ya, Karena dulu saya startnya dari bawah juga ini. dari bawah. Iya, ketika saya di hire di Royal Caribbean pertama kali, saya startnya sebagai restoran attendant. Oh, restoran. Jadi restoran attendant itu kita most of the time serving crew member gitu. Oh, Jadi gitu. kita kerja untuk crew member. Oh, gitu. gitu. Jadi Dan gaji waktu itu sekitar $800 per month ya. oh, jadi entry level mulai dari restoran attendant dengan gaji $800. Iya. Terus habis dari restoran attendant ke Dan setelah restoran attendant saya
sebagai restoran attendant itu 2 kontrak kalau nggak salah ya. 2 kontrak. Tapi dalam dua kontrak itu saya dikasih kesempatan untuk running di dining room sebagai asisten waiter. Oh, Jadi asisten waiter. ya setelah posisi restoran attendant itu saya nge-apply menjadi asisten 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 waiter. Oh, asisten Mohon maaf, Jadi ya. tingkatannya emang entry level restoran attendant, asisten waiter, terus ke posisi sekarang Posisi waiter sekarang, gitu. waiter, iya. Oh, jadi emang ada tingkatan level yang enggak ujuk-ujuk langsung datang jadi waiter dengan gaji 50 juta. Enggak bisa Enggak, gitu ya jangan. dari awal dulu gitu ya. Iya. Butuh proses benar. Semua itu butuh proses, jangan salah tanggap itu. Kalau di rumah itu mereka itu promosi bilangnya itu gaji waiter. Ya, yang dibilang-bilang itu gaji waiter, bukannya langsung kalian itu bisa dapat gaji segitu. Butuh usaha yang sangat banyak sebenarnya ini. Iya. Ya, effort yang banyak, iya. pengorbanan ya pasti ya. Pengorbanannya juga banyak banget ini. Ditekan dari atas gitu ya. Tapi dari semua yang saya lakukan ini, saya termasuk beruntung ini. Beruntung. Nah, kebanyakan teman saya yang nge-apply bareng dengan saya sebagai new hire ini, Ya. mereka kebanyakan lulusnya sebagai steward dan iya. Itu steward beda lagi ya. Itu beda, bukan restoran itu kayaknya Bukan, lebih ya. ke gali ya. Departemennya ke gali. Departemen gali. Istilahnya lebih ke entry-nya lagi ya. Yes. Dari level bawah. Dan jangan salah, gali steward itu gajinya sama dengan restoran attendant. Tapi kerjaannya lebih berat. Lebih berat ya, sangat berat emang. Orang new hire itu kalau dia nggak kuat, dia nyerah di posisi itu. Dan tidak akan melanjutkan kerja di kapal lagi. Gitu. Ya kebanyakan memang dari awal kita diiming-imingi ya, kerja di kapal enak, gaji gede. Ternyata waktu sampai di kapal, wah ternyata kaget dengan pressure kerja yang seberat ini, tiba-tiba nggak kuat secara mental dan fisik, akhirnya menyerah, resign, keluar. Atau kebanyakan segitu, dipecat gitu biasanya mungkin ya. Kalau dipecat itu sih tergantung ya. Kalau kita itu buat kesalahan yang fatal ya, jadi di kapal itu sangat dan sangat strict gitu ya. Rule-nya itu ya. Rule-nya itu banyak banget, dan di setiap rule ada hukuman yang beda-beda. Gitu. Dan yang paling berat dia dibilang yang zero toleran itu bisa langsung dipecat. Iya. Ya, jadi emang di kapal peraturannya itu lebih strict daripada di rumah. Kalau di rumah mungkin cuma dapat SP1, SP2, SP3 masih oke lah. Kalau di sini langsung out, counseling, warning 1, 2, 3 out. Itu ada tahapannya lain itu. Iya. Untuk Doni sendiri, kendala terbesar untuk kerja di kapal itu apa yang dirasakan selama ini? Kendala yang paling terbesar lah. Selama ini ya, mungkin bukan saya aja ya, untuk semua kru di kapal juga ini. Kendalanya ya jauh dari keluarga. Itu sangat berat itu. Berat ya. Ya. Mohon maaf, Doni ini udah berkeluarga atau masih sendiri? Saya lagi mencari. Lagi mencari. Ya mungkin ada yang lagi nonton nih, lagi mencari juga calon yang udah mapan istilahnya ya. Kalau sudah saya bilang udah termasuk mapan. Mas Doni ini bisa jadi salah satu idaman mertua lah ya. Dengan gaji 50 juta loh ya, jalan-jalan gitu. Jadi nggak enak ini. Ya, never know brother. Ya, jangan salah tanggap dia. Ini saya sebagai waiter gaji 50 juta, bukan berarti semua waiter yang mendapatkan gaji 50 juta. Jadi di waiter itu kita punya namanya capsize. Mereka bayar
bayar kita itu per kursi. Per Jadi kursi. iya. Oh. Dan bilanglah kalau aku kapsize 14, mereka mereka ngasih kita itu 14 chair. Oh, Jadi 14 chair. iya, bayarannya cuma 14 chair Oh, gitu. gitu. Iya, beda-beda. Sekarang posisi saya ya syukur ya Udah. 22 22 itu kapsize, iya. maksimal ya? Paling Itu tinggi? maksimal di Oh, nggak kapal. bisa 24, 25, 26, Iya, 30 gitu? nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Jadi yang belum tahu, kalau di setiap company itu emang punya rule dan peraturan masing-masing. Kalau di company kita yang kita bekerja, emang kita menganut sistem gratuity. Jadi itu tergantung dengan performa dan nilai kita sewaktu kerja. Jadi semakin baik performa kita, nanti nilainya semakin bagus. Jadi ada nilai capsize yang naik terus, itu menentukan gaji kita gitu. Tapi ada sebagian company lain yang emang fix salary, dia mempunyai, mau dari entry level, dari waiter 1 atau waiter yang udah 5 tahun 10 tahun itu tetap gajinya sama aja ada. Tapi yang company kita emang sistem gratuity, jadi emang berbeda lah Iya. pendapatannya gitu ya. Oke. Jadi tadi kendala utamanya emang di masalah keluarga ya. Iya. Kalau boleh tahu sukanya yang kalau kerja di kapal ini apa ya? Kita fair-fairan ya. Kalau sedihnya udah jelas lah, ya udah Iya, keluarga. banyak. Sukanya apa sukanya? Sukanya nggak terlalu banyak ya. Tapi mohon maaf nih, sukanya nggak terlalu banyak, tapi betah 5 tahun di sini. Yes. Yang utama itu sukanya masalah gaji. Gaji pasti. Selama kerja, katanya Mas Doni udah kerja selama 5 tahun ya di sini. Betul? Kurang lebih ya 5 tahun. 5 Udah tahun lah. 5 tahun ini kalau dibilang gaji 50 juta per tahun apa per bulan, wah bisa punya istana dong di rumah. Apa benar? Kalau bilang istana ya nggak istana juga sih. Iya. Ya kayak rumahnya rumahnya Bill Gates gitu. Mohon maaf nih. Hah? Mohon maaf. Mention dong, Oh, mention dong. gitu. Oh iya, Oh, siap, iya, siap, siap, siap. siap. Oke. Siap. Gimana tanggapan Mas Doni? Katanya kerja di kapal emang gajinya gede, tapi saya lihat kalau zaman sekarang kerja di rumah aja bisa gaji gede gitu, nggak harus kerja di kapal yang harus jauh keluarga, kayak kita jadi content creator atau jadi freelancer, barang ke affiliate, ada TikTok affiliate, ada yang freelancer gitu. Gimana pendapatnya buat anak-anak muda ini? Mungkin bisa ada gambaran lah atau motivasinya gimana? Aduh, kalau sebenarnya banyak ada jalan untuk menjadi sukses ya. Seperti contohnya anak-anak yang di rumah yang kelihatan yang tidak bekerja, tapi Punya di belakang itu mereka itu punya followers yang banyak. Iya, dan mereka kelihatan diam-diam tapi mereka terkenal di media sosial gitu. Iya. Gitu ya. Dan jangan salah, mereka yang mempunyai yang kerja di bidang media sosial punya penghasilan yang lebih tinggi daripada kerja di kapal. kerja Ya? kapal. Oh, iya. Iya. Dan mungkin ya karena saya belum mencari tahu tentang bagaimana kerja di bidang media sosial, jadi terlihat seperti lebih santai gitu. Iya, dan tidak ada pikiran. Kita sih emang kalau orang bilang itu emang sawang sinawang, kita ngelihat Iya. orang kayaknya lebih enak, ternyata Iya. mereka merasakan hal yang lebih Iya, berat daripada kita mungkin gitu kan. Kita Ya. belum tahu di Betul. belakang. Kalau belum terjun sekalian ya. Iya, terjun. betul. Kalau seperti kalian lihat, mungkin kalian lihat kita ini yang kerja di kapal kelihatan enak-enaknya aja, yang kayak keluar seperti di Alaska ya. Kita posisi lagi di Alaska ini ya. Alaska ya. Iya, Dingin ketika kapal ngedok, ketika kapal berhenti di sebuah wilayah dan
kita dapat kesempatan untuk keluar Keluar, di kapal dan jalan-jalan lah iya, ya. dan ketika itu kita Kita otomatis kita foto-foto, foto-foto, iya, ya. biasa, Terus dan kita upload. dan Kita upload di terus sana kalian cuma lihat lihat yang enaknya aja kayak enaknya aja, jalan-jalan. Padahal yang kita pikirkan setelah kita Iya. foto-foto kita upload, waduh, Aduh, jam istirahat iya. berkurang nih bro. Benar. Waduh, nanti malam masih kerja nih bro. Iya, benar, Waduh, ntar malam rame nih bro. Iya Benar. gitu iya. Sama satu lagi ini kayak yang pikiran tidak tenang. betul. Iya. Tadi malam kita kebetulan habis merayakan Independen Indonesia ya yang ke-79. Waduh. Jadi semalam itu udah Pecah party, udah pecah itu emang crowd-nya emang. Wah. Jadi kayak orang Indonesia emang benar-benar ngerasain di Benar. negara sendiri. Jadi musiknya emang dari konsepnya, Konsep, iya. desainnya udah kayak Indonesian banget. Boleh lah, Terus iya. kita party sampai malam, tapi Iya, dengan kita ingat besok paginya harus kerja gitu, harus bangun pagi sampai jam 3 malam party, tapi jam 6 harus bangun lagi iya, buat kerja itu gitu. biasa, iya. Resiko itu ya. Risiko buat anak muda-muda seperti 25 ya umur 25 ke bawah itu mereka masih kuat, dan 25 ke atas dia mereka apa spesiali mereka yang sudah punya keluarga seperti istri. Waduh, Tanggungannya lebih banyak, benar. sangat iya, sangat berat. Benar. Dan ketika mereka datang ke party, mereka pikirannya nggak Vlog. Untuk gaji Mas Doni sendiri ya, emang 50 juta itu emang termasuk besar ya kalau menurut buat kita orang Indonesia. Itu apa semuanya dipakai Mas Doni sendiri, apa habis atau uangnya itu diinvestasikan atau dibuat beli sesuatu apa-apa ini? Saya pengen tahu aja. nah Penasaran. ini kebetulan sekarang dengan gaji saya segini, sebenarnya saya belum punya rencana apapun, dan dulu pas saya baru join saya punya goal. Semua orang punya goal ya. Ya. Pas join pertama saya punya goal, saya ingin buat rumah. Itu Kayaknya memang impian semua orang yang di iya, sini ya, kayak harus goal bikin saya rumah yang kan, pertama ya. itu. Dan Ini rumah. Asungkara yang ini saya bisa bangun rumah Dengan uang sendiri. dengan uang sendiri dan cukup 2 kontrak di kapal. Oh iya, alhamdulillah ya, Sungkara ya. Iya. Dengan kerja di kapal bisa bangun rumah. Yes. Mobil? Waduh, kebetulan ini mobil baru ngambil ini. Aduh. Mobil apa tuh, boleh di-spill? Iya, bilang Bilang aja HRV Prestige yang ada sunroofnya. iya, sebenarnya itu cuman buat baby. bawa ke pasar gitu. Oh. Buat ke pasar HRV, Iya. bro. Sebenarnya saya juga punya klub ya, Klub McLaren gitu. McLaren rumah warna apa, bos? Warna Warna putih. orange. Kebetulan saya repaint itu. Iya. Mantap. Cita-citanya mulia yo. Iya. Cita-citanya tinggi. Itu bukan cita-cita, itu udah Hah? Dream. real nyata, udah real. ada di rumah. Gimana ini? Nanti kita kalau pulang vacation nih bulan depan kita Bisa main-main ke review, iya. review rumah sama mobilnya Mas Doni ya. Kalau ada Siap. kesempatan kita bisa main-main ya. Oke. Fasilitas apa yang kamu dapatkan lah di kapal itu? Ya itu termasuk nilai plusnya kerja di kapal ya. Ketika kalian masuk di dunia kapal itu kalian dapat gaji dan pengeluarannya itu minim. Jadinya makanan itu kalian tidak bisa khawatir. Jadi breakfast, lunch, dinner kalian bisa sepuasnya. Oh. Kalian bisa makan di Pantes. Krumes. Badannya Ya. gendut juga nih. Iya. Jadi kebetulan saya nggak suka makan di Krumes gitu. Makanya gimana? Iya,
kebetulan kita di Alaska, jadi breakfastnya king crab gitu. Waduh, salmon, mancing sendiri. Breakfastnya king crab, bro. Hah? Dan Hmm. gimana? Iya, iya. Hah? Lanjut. Dan Tempat tidur, tinggal. tempat tidur, wah, Apa dibilang ya, sharing sama negara lain? Apa gimana? iya, aduh, kalau masalah tempat tidur ini agak sedih nih Wah. kalau dibilang ya. Nenek ganti Ini tema lagu masuk lagu sedih. ya, kita itu punya kamar itu 2 kali berapa? Bisa dibilang 3 kali, kurang dari 3 kali 3 ya. Iya, dan ya kurang dari 3 kali 3 itu, dan itu sudah termasuk toilet di dalamnya. Jadi kecil banget ya, Iya, sempit ya. sempit. Buat Jadi cukup buat tidur aja kayaknya. satu kamar kita itu sharing dengan negara, bisa dengan negara lain, orang negara lain. Dan kalau syukur-syukur kalian kalau beruntung langsung bisa tinggal bersama Istri. wah istri, kalau punya istri. Iya, aduh. Iya. Ini di kamar juga gajinya double. Iya. Itu. Dan laundry kita punya itu Nyuci sendiri ya bajunya? Iya, laundry untuk kru itu cukup banyak mesinnya. Oh, banyak mesin. Iya. Oh. Jadi nggak Jadi khawatir lah. ada mesin buat cuci, buat pengering sendiri gitu ya? Iya, betul. Betul. Okay. Jadi minim pengeluaran lah. Minim Kalau iya. Ini bro kan emang kalau di kapal itu kita kerja sama negara lain ya, kayak negara dari let's say India, orang Filipina, orang manapun gitu. Itu apa kita dari perbedaan budaya, karakter orang masing itu sering cekcok atau berantem atau gimana gitu? Itu kembali lagi dengan karakter orang masing-masing ya. Dan seperti orang Indonesia, seperti orang kita, bukan semua yang baik. Iya. Jadi tergantung karakter masing-masing gitu. Dan sama dengan negara lain, bukan semua orang baik. Iya. Jadi ada yang rese juga gitu. Iya, iya. Jadi ini ngomong-ngomong masalah rese-rese ini, banyak juga kasus orang dipecat karena hal sepele seperti dia didorong, berantem. dan iya, berantem cuma dari dicubit, di tepok pantatnya. iya. Itu banyak itu kasusnya. Gara-gara pantat pulang. Iya, aduh, ini kayak kasus siapa nih? Aduh. Gimana ini? Memang kalau di kapal emang yang kita sebut dari awal emang peraturan sangat ketat, yang namanya zero tolerance, artinya yang nggak bisa ditoleransi. Misalnya kayak masalah perkelahian, seks harassment, itu alkohol itu udah no ya. Kalau alkoholnya sampai lu itu mabuk, lu nggak bisa kerja, udah ngeresek, itu emang udah sorry no tolerance, out langsung kick ya. Oke.